Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang materi pada mata kuliah pemodelan sistem, khususnya di pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan ini diantaranya kita akan membahas tentang pengertian dari model. Ada beberapa definisi dari model. Ada yang mendefinisikan model adalah pola, bisa juga contoh, acuan dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Ada juga yang mendefinisikan model sebagai suatu representasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem yang nyata. Menurut Akoff pada tahun 1962 menyatakan bahwa model dapat dipandang dari 3 jenis kata, yaitu sebagai kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Sebagai kata benda, model berarti representasi atau gambaran. Sedangkan sebagai kata sifat, model adalah ideal, contoh, teladan. Sedangkan sebagai kata kerja, model adalah memperagakan atau juga bisa mempertunjukkan. Dalam pemodelan, model akan dirancang sebagai suatu penggambaran operasi dari suatu sistem nyata secara ideal dengan tujuan untuk menjelaskan atau menunjukkan hubungan-hubungan penting yang terkait. Sedangkan pengertian dari sistem adalah sistem dipandang sebagai sekumpulan elemen-elemen yang terintegrasi, artinya yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Contoh sistem misalnya sistem tata surya. Sebagaimana kita ketahui, tata surya kita merupakan sebuah sistem yang terintegrasi. Ada planet di situ, ada matahari, kemudian ada benda-benda langit lainnya, hingga membentuk sebuah sistem tata surya. Kedua, contoh sistem adalah sistem informasi manajemen atau SIM. Ini sebuah sistem yang terdiri dari komponen yang terorganisir berkaitan dengan informasi di sebuah organisasi. Jadi SIM dalam sebuah organisasi berkaitan dengan misalnya jumlah bahan baku yang tersedia, berapa unit yang dihasilkan dari kegiatan produksi, sistem distribusinya, transportasi, produksi, dan sebagainya, sehingga membentuk sebuah sistem informasi manajemen. Hal yang terpenting sebagai pembentuk sistem yaitu yang pertama adalah komponen sistem. Jadi yang membentuk sistem itu terdiri dari beberapa komponen. Mungkin ada inputnya bahan baku, inputnya sumber energi, inputnya tenaga kerja, kemudian komponen berikutnya komponen produksi, kemudian komponen berikutnya adalah hasilnya atau outputnya berupa produk ataupun juga jasa. Kemudian yang kedua, hubungan antar komponen. Jadi bagaimana komponen yang satu dengan komponen yang lain saling terhubung. Kemudian yang ketiga, hal penting pembentuk sistem adalah perilaku atau aktivitas atau proses transformasi sistem. Kemudian hal penting pembentuk sistem berikutnya adalah lingkungan. Jadi lingkungan turut berpengaruh membentuk sebuah sistem. Contoh sistem lainnya misalnya tadi setelah kita bicara tentang tata surya, kita bicara tentang sistem lalu lintas misalnya. Ini ada input, ada proses, ada outputnya ya. Inputnya ini orang-orang yang ingin bepergian. Jadi dari satu tempat ke tempat lain, kemudian juga jenis kendaraan yang digunakan. Jadi sistem lalu lintas inputnya diantaranya orang yang ingin bepergian dan juga jenis kendaraan, misalnya mobil, motor, dan sebagainya. Outputnya adalah orang yang berkendara yang keluar dari berbagai titik pada sistem lalu lintas. Ya, output abstraknya berupa pemilihan rute yang terpendek atau tercepat. Jadi inputnya tadi orang yang ingin bepergian dan jenis kendaraan yang digunakan.
keluarannya atau outputnya adalah orang yang berkendara, yang keluar mungkin dari rumah ya titiknya ya, atau mungkin dari kantor misalnya titiknya, atau dari sekolah misalnya itu titiknya pada sistem lalu lintas. Kemudian berikutnya komponen sistem. Misalnya pada sistem traffic ya atau lalu lintas ada disebut dengan entitas. Jadi entitasnya ada mobil-mobil, kemudian ada atributnya. Jadi ketika kita bicara mobil maka kita bicara tentang kecepatan berapa kilometer per jam, kemudian jaraknya, jadi masuk ke dalam atribut. Jadi mobil itu sebagai entitas, atributnya jarak, berapa kilometer yang akan ditempuh oleh kendaraan, atau mungkin juga jaraknya berapa jauh. Kemudian aktivitasnya melaju, jadi sistemnya traffic lalu lintas, entitasnya mobil, atributnya kecepatan dan jarak, aktivitasnya adalah melaju ya. Kemudian kita bicara misalnya sistem bank, entitasnya adalah customer ya, konsumen yang datang, apakah dia mau menabung ya atau dia mau menarik uang dan sebagainya. Atributnya adalah status kredit, balance, kemudian aktivitasnya adalah penyimpanan misalnya. Kemudian berikutnya sistem komunikasi, entitasnya adalah pesan ya. Jadi dalam komunikasi itu pesan itu sebagai entitas, atributnya mungkin bisa ada panjang ya, orang mungkin ketika ngetik misalnya WA panjang berapa halaman misalnya, atau berapa ratus huruf, berapa ratus kata misalnya. Kemudian bicara pesan juga atributnya prioritasnya, penting, sangat penting, rahasia dan sebagainya. Kemudian aktivitasnya ini adalah transmisi, artinya perpindahan pesan. Kemudian sistem yang berikutnya contohnya supermarket ya, entitasnya adalah customer, pembeli, konsumen ya, itu entitasnya. Atributnya adalah daftar belanja, jadi apa yang dia mau beli, misalnya beli minyak sayur, beli beras dan sebagainya. Kemudian aktivitasnya adalah checking out ya. Nah, ini gambaran sistem sebuah pabrik misalnya. Saya ambil contoh. Jadi ada order pelanggan ya, ada pelanggan pesan orderan berapa ratus unit gitu ya. Kemudian departemen kontrol produksi, jadi bagian penerimaan akan mendata berapa pesanan konsumen kita, kapan harus dikirim, berapa lama dibuat dan sebagainya. Bagian penerimaan ini akan berkoordinasi dengan departemen pembelian, departemen produksi, departemen perakitan, dan juga departemen ekspedisi ya. Departemen pembelian dia tentu akan menghitung dengan bahan baku yang dibutuhkan ya untuk memenuhi pesanan dari customer itu. Berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, apakah di gudang ada atau harus pesan lagi ke supplier. Kemudian setelah itu lanjut ke departemen produksi yang membuat produk yang dipesan tadi, kemudian berlanjut ke departemen perakitan ya, yang merakit bagian-bagian tadi menjadi sebuah produk sesuai dengan keinginan konsumen, kemudian dikemas ya, dimasukkan ke dalam kardus, box dan sebagainya. Kemudian dilanjut ke departemen ekspedisi, pengiriman ya, yang akhirnya menjadi produk jadi. Nah, tinggal apakah kemudian kita yang harus mengirim produk ini ke konsumen, atau mungkin konsumen yang akan datang mengambil produk pesanannya. Ini adalah sistem dalam sebuah pabrik. Sehingga kemudian pemodelan sistem dapat didefinisikan sebagai mempelajari suatu sistem. Ini kadang-kadang memungkinkan kita melakukan eksperimen dengan sistem itu sendiri. Tujuan dari pembelajaran sistem ini adalah memprediksikan bagaimana suatu sistem akan bekerja sebelum sistem dibuat. Jadi kita harus membuat dulu pemodelan sistemnya ya, untuk mengetahui bagaimana sistem ini akan bekerja. Kemudian berikutnya salah satu caranya adalah dengan membuat prototipe atau model sistem dan mengujinya. Jadi kita buat sebuah pemodelan dulu sistem yang akan kita gunakan, kemudian diuji, dievaluasi, dilihat apa lebih dan kurangnya, kemudian diperbaiki, baru kemudian digunakan. Nah, sebelum sistem dibuat selalu didahului dengan pemodelan sistem tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah tipe-tipe dari model.
Ini secara umum model itu terbagi menjadi dua tipenya, ada fisik ya, kemudian ada berbentuk simbolik ya. Yang berbentuk fisik ada yang berbentuk analog, ada yang berbentuk ikonik ya. Kemudian yang simbolik ini berbentuk verbal, dan juga ada yang berbentuk matematik, artinya persamaan-persamaan ya dalam bentuk rumus yang digunakan dan sebagainya. Nah, ini berikut adalah skema proses pemodelan. Kacamata pemodel ini bergantung pada sistem nilai yang dianut, pengetahuan dan pengalamannya. Jadi dia bisa melihat dari berbagai aspek ya, tergantung kacamata pemodelnya. Bisa sistem nyata, kemudian dia membuat modelnya ya. Dari sistem nyata mungkin diambil sampel, misalnya berkaitan dengan krisis minyak sayur yang sekarang terjadi, itu di sebuah sistem nyata, kemudian diambil sampel apa yang terjadi. Oh, kemudian mungkin masalahnya ada di distribusinya misalnya, hingga kemudian melanjut ke model yang diuji, dibuat modelnya, kemudian model tersebut diuji, ternyata memang misalnya sistem distribusi yang digunakan kurang tepat misalnya untuk krisis minyak sayur yang sekarang terjadi. Nah, ini slide yang berikutnya dan terakhir, ini ada definisi pemodelan sistem. Jadi pemodelan sistem adalah sebuah studi mengenai bagaimana menciptakan atau mengembangkan model dari sebuah situasi permasalahan. Jadi pemodelan sistem itu sebuah studi ya mengenai bagaimana menciptakan atau juga mengembangkan model dari sebuah permasalahan, dari sebuah situasi permasalahan. Enggak, kalau digambarkan mungkin seperti corong air ini ya, gambarnya seperti sebuah corong air, gambarnya bagaimana ada situasi permasalahan ya, yang tadinya begitu besar mungkin ya, diperkecil, dibuat modelnya ya, dibuat kecil ukurannya, ukuran performan, kemudian diimplementasikan. Sehingga alternatif desain ini yang pertama harus representatif, artinya mewakili ya secara umum permasalahan yang dihadapi, kemudian mudah dalam penggunaannya ya, kemudian juga mempertimbangkan biaya, dan yang berikutnya juga memperhatikan waktu. Saya kira demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.